Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama saya Verver, kurator dari Suara Malam. Di malam hari ini saya akan membagikan sebuah cerita horor yang terjadi di era 1978, tepatnya di kota Semarang. Cerita ini saya ambil dari Twitter Agil R Saputra, atau tepatnya @agilrsaputra. Kisah ini berbasis kisah nyata dan masih termasuk dari legenda-legenda yang ada di daerah Jawa. Untuk di daerah setempatnya dianggap sebagai urban legend. Baiklah, untuk itu mari kita mulai ceritanya. Cerita ini adalah pengalaman dari Ibu Sulami saat menghuni rumahnya di pinggiran kota Semarang di era 70-an. Seperti biasa, saya akan menceritakan dari sudut pandang Bu Sulami. Di tahun ini, rumah ini dibeli oleh ayah saya, bersamaan dengan lahirnya beberapa bulan kemudian. Jadi bisa dibilang saya tinggal di rumah ini dari lahir. Sebagai gambaran, ini adalah rumah biasa dengan sepetak pekarangan yang cukup luas di belakangnya. Sejak pertama kali di tempat ini, pekarangan itu sudah tumbuh 3 pohon, yaitu sawo, mangga, dan bambu. Mengapa saya harus menyebutkan 3 pohon ini? Karena nanti akan ada hubungannya dengan cerita ini. Ada sedikit cerita tentang lahirnya saya, yang kebetulan saya lahir di rumah ini di bulan Juli, tepatnya tahun 1960. Kata ibu, waktu itu sekitar jam 1 malam. Ibu membangunkan bapak karena ingin buang air. Kebetulan letak kamar mandinya terpisah dari rumah, berada di belakang rumah, di dekat pepohonan itu. Dipapalah ibu menuju kamar mandi. Di pertengahan jalan, bapak mendengar suara anak ayam yang sepertinya sumbernya dari dekat pepohonan itu. Aneh memang, karena kita sama sekali tidak memelihara ayam. Tapi bapak tidak memperdulikannya. Sampailah di kamar mandi ketika ibu sedang buang air. Suara ayam itu masih terdengar walau semakin samar. Dengan sedikit menerawang, bapak melihat ke arah 3 pohon itu, yang tentunya sangat gelap. Tapi semakin diamati, seperti ada sesuatu di atas pohon mangga tepatnya. Seperti ada putih-putih yang duduk di rantingnya. Bapak yang takut segera memalingkan wajahnya dan berdoa sebisanya. Tapi malah terdengar suara ketawa cekikikan. Bapak ketakutan setengah mati. Tapi ketakutan itu langsung terpecah karena erangan ibu dari dalam kamar mandi. Ibu kesakitan, sepertinya ibu mau melahirkan. Di situ, bapak langsung menggendong ibu menuju kamar. Sementara suara cekikikan itu masih terdengar seakan mengikuti sampai kamar. Di situ ibu juga mendengarnya. Tapi suasana sudah terlalu panik. Sementara itu, bapak segera mengambil sepeda kayu untuk memanggil bidan. Nah, disitulah ibu saya ditinggal sendiri di rumah. Cukup lama, hampir kisaran 1 jaman. Karena jarak ke rumah bidan itu hampir 2-3 kilo. Disinilah terjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ibu saya lupakan. Jadi di tengah menahan sakitnya, di balik jendela kamar terdengar suara cekikikan yang sembari mengetuk-ngetuk. Ibu saya ketakutan hanya bisa bertahan sambil berdoa memegang tasbih. Tapi suara itu semakin menjadi-jadi, seperti mengejek. Ibu melihat ke arah jam yang kira-kira menunjukkan hampir jam 2 dini hari. Tapi suara itu masih juga ada. Semakin lama mulai timbul rasa marah dari dalam diri ibu saya. Dengan sekuat tenaga, dia melempar tasbih yang digenggamnya ke arah jendela itu, sambil berkata dengan bahasa Jawa, "Nek wani metu kowe."
yang dalam arti bahasa Indonesia kalau berani keluar kamu. Sejenak suara itu berhenti. Suasana malam itu hening. Tapi tiba-tiba terdengar suara wanita di balik jendela itu. Suaranya agak serak. Suara itu berkata, "Aku ora wedi." Aku tidak takut yang berarti. Diiringi oleh suara cekikikan dan gangguan itu hilang. Sampai beberapa saat kemudian, bapak saya datang bersama ibu bidan. Saya pun lahir keesokan harinya, kira-kira jam 7 pagi. Cerita ini tidak hanya berhenti di sini, masih ada lagi cerita seram pasca saya dilahirkan, yang tentunya dialami oleh orang tua saya. Beberapa hari setelah kelahiran saya, para tetangga mulai berdatangan untuk menjenguk saya. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru, seperti menyambut senang kelahiran saya. Karena ternyata hanya saya satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah ini. Jadi singkatnya, kata para tetangga, rumah ini mempunyai semacam kutukan, di mana tidak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini. Katanya rumah ini sempat 5 atau 6 kali berganti pemilik dan semua pemiliknya tidak berhasil mempunyai anak. Ada saja penyebabnya. Kalau tidak keguguran, ia meninggal setelah melahirkan. Konon katanya itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni area rumah ini. Tentu saja dengan kelahiran saya mematahkan semua stigma itu. Saya lahir dengan sehat di rumah ini. Saat cerita ini dimulai terdengar ke orang tua saya, mereka mulai kembali mengingat kejadian waktu itu. Tentu saja mereka berdua sedikit khawatir, tapi mereka mencoba untuk memendamnya dalam-dalam. Bulan pun berlalu pasca kelahiran saya. Katanya banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini. Seperti suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara ketawa cekikikan, suara ketukan, suara anak ayam yang padahal tidak punya peliharaan ayam, dan barang-barang yang suka berpindah tempat. Walau kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari, tentunya itu cukup mengganggu keluarga kami. Kata ibu dulu sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah ini. Tapi, kenyataannya gangguan itu masih muncul kembali. Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam, katanya saya terbangun dan menangis kencang. Bergegas ibu saya memberikan saya ASI, tapi saya tidak mau. Mulut saya seperti terus menghindar ketika diberikan ASI oleh ibu saya. Karena tidak mau tenang, saya pun digendong oleh bapak saya, ditimbang-timbang sambil berjalan. Saya masih menangis dan bahkan menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu, ada suara ketokan pintu di depan rumah. Tok, tok, tok. Kula nuwun. Bapak saya pun menghampirinya, tapi setelah dibukakan, tidak ada siapa-siapa. Bapak pun menutup kembali pintu dan berjalan ke dalam rumah, sambil menenangkan saya yang terus menangis. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu kembali ada yang mengetuk. Dengan agak kesal, bapak berjalan cepat dan langsung membukanya. Tiada siapa-siapa. Sudah tidak beres ini batin, kata bapak saya. Tapi setelah bapak saya berbalik badan, terdengar suara dari atas. Apa? Goleki aku yo? Yang dalam arti bahasa Indonesia, apa nyariin aku ya? Diiringi suara cekikikan. Setelah bapak menengok ke atas, dalam kondisi agak gelap di ruangan itu, terlihat sosok wanita berambut panjang yang menempel di sudut atas dinding. Wajahnya tak begitu jelas katanya. Bapak saya langsung beralih menuju kamar. Anehnya, di situ saya mulai berhenti menangis. Sembari memberi saya ASI, ibu saya bertanya ke bapak yang terlihat ketakutan. Tapi bapak tidak mau menceritakan apa-apa waktu itu. Keesokan harinya, bapak saya sakit demam dan tidak masuk kerja. Barulah di situ bapak bercerita kepada ibu tentang apa yang dilihatnya semalam. Rasanya mau pindah saja dari rumah ini, batin bapak, tapi nyatanya kita terus bertahan. Setelah kejadian itu, bapak saya mengadu ke orang tua atau nenek saya,
Dan akhirnya diputuskanlah nenek untuk tinggal di rumah ini. Untuk menemani ibu saya, kebetulan nenek saya adalah seorang kejawen. Beliau sangat pemberani dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nenek sudah tahu tentang rumah ini, tapi memang beliau ini ibarat kentongan, bila tidak ditabu tak akan berbunyi. Bahkan pada anaknya sendiri, seandainya bapak tidak mengadu ke nenek, tentu nenek akan diam saja dan menganggap bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek saya tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dan singkat cerita, dalam tirakatnya nenek ditemui oleh sosok kuntilanak yang katanya penghuni di salah satu pohon di belakang rumah ini. Kata nenek memang kuntilanak, tapi tidak biasa. Wujudnya tinggi besar yang membuat orang tua saya khawatir. Kuntilanak itu menginginkan saya. Begini kata nenek, sosok itu berkata, "Putumu tak ngomong ya," yang dalam arti bahasa Indonesia, "Cucumu aku rawat ya." Tentu saja nenek tidak mau. Dan balik memarahi sosok itu. Walau dia meminta secara sopan, kata nenek, "Ora iso, langkah no mayitku," yang dalam arti bahasa Indonesia, "Tidak bisa, langkahi dulu mayatku." Tapi sepertinya sosok itu takut dan menghilang. Sejak adanya nenek, semua gangguan tentang kuntilanak ini sudah tidak ada. Paling cuma suara anak ayam saja. Itu cuma menunjukkan bahwa dia masih ada. Itu juga jarang sekali terjadi, kata orang tuaku. Oke, cukup sekian cerita pada malam hari ini. Untuk cerita berikutnya saya akan lanjutkan ke part 2. Yang setelah part 1 ini nenek si Mbak ini meninggal dunia dan si kuntilanak itu pun kembali meneror rumah ini. Nah, di part 2 saya akan menceritakan kelanjutan ceritanya. Kalau gitu, selamat malam dan sampai jumpa lagi di part 2 di Suara Malam. Selamat malam.